Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil bushra. Salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa qul rabbi zidni ilman. Wa qala fi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahad ilal lahad. Alhamdulillah, kita dikumpulkan di tempat yang penuh barokah ini, di malam yang penuh barokah ini, masih tujuan yang bersama, yaitu menuntut ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dikumpulkan berkat rahmat Allah dan inayahnya, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah. Yang terpenting lagi yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan alhamdulillah, kita dikumpulkan di tempat ini, kecuali ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita hormati para khususnya zuriat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau insyaallah kita dapat pandangan khusus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam kitab Maulid, al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Dikatakan dalam kitab Maulid tiba, engkau adalah bumi ini ya Allah, engkau adalah bumi ini ya Rasulullah. Akan tetapi semua ini adalah tujuannya kepada engkau. Dibikinnya bumi, dibikinnya langit, semua tujuannya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk menuntut ilmu. Ini adalah nikmat yang besar. Dikatakan dalam Al-Quran surat Thaha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilman. Katakan wahai Muhammad, mintalah ilmu terus. Dan ini dikomentari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, apa yang harus kita minta? Ilman wa yaqinan. Selalu kita minta ilmu dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada malam hari ini kita membuktikan ayat tersebut, kita berkumpul tidak lain tidak bukan untuk mencari ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah banyak kita dengar para ulama, para habaib telah menyampaikan tentang ilmu-ilmu agama. Banyak para habaib, banyak para kiai, banyak para ulama telah menyampaikan beribu-ribu faedah untuk menuntut ilmu. Ada sebuah syair yang mengatakan, ala lan tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika majmu'iha bibayanin zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tuliz zaman. Dikatakan dalam syair Imam Syafi'i, hendaknya kalian tahu, jika kalian ingin menuntut ilmu, kalian harus mempunyai pertama adalah zakat, kepintaran. Dan alhamdulillah, kita semua di sini orang-orang yang pekah dalam menuntut ilmu. Dan alhamdulillah kita masih memperjuangkan ilmu Nabi besar Muhammad. Dan alhamdulillah Nabi besar Muhammad bangga dengan hal-hal majlis seperti ini. Dan juga Imam Syafi'i menganjurkan kita sebelum menuntut ilmu, kita hendaknya menjadikan sebelum ilmu, yaitu adab. Ij'al ilmaka daqiqan waja'al adabaka daqiqan waja'al adabaka malihan. Jadikanlah ilmumu itu seperti garam, katanya. Dan jadikanlah adabmu itu seperti tepung. Kalau kita mau buat adonan roti, yang jelas adonannya lebih banyak, tepungnya lebih banyak. Ilmunya sedikit, enggak apa-apa.
Yang penting adabnya yang lebih banyak. Dan alhamdulillah kita berkumpul di sini masih membuktikan dalam hadis tersebut, perkataan ulama Imam Syafi'i tersebut, kita menunjukkan adab kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua perkara, ada sebuah majelis zikir dan ada majelis ilmu. Kata Nabi dua-duanya baik. Dua-duanya hal yang sangat diinginkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang lebih baik kata Nabi? Yaitu majlisul ilm. Majelis yang membahas tentang halal haram, majelis yang memperingatkan nahi mungkar, majelis yang mengingatkan amal ma'ruf, itu lebih baik kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita telah membuktikan lagi pada malam hari ini. Semoga perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus menerus sampai kepada kita. Dan alhamdulillah tepat di bawah kita, bersama kita Ustadz Sumitra, dan kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, semoga Allah luaskan rezekinya, semoga Allah kuatkan dalam beliau berdakwah di jalan Allah. Dan juga salam hormat kami kepada para alim ulama, tokoh-tokoh setempat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada antum-antum sekalian, kepada sama-sama kita ini wong Melayu. Kami ini wong Melayu juga. Alhamdulillah. Dari wong Melayu balik ke wong Melayu. Sama-sama wong Melayu. Alhamdulillah. Wong Kito Galo, sama wong Palembang. Sama Melayu. Jadi alhamdulillah kita masih diberkahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau mengulik ilmu Nabi besar Muhammad, niscaya pohon-pohon yang ada di bumi ini tidak cukup. Lautan jadi tintanya pun tidak cukup. Akan tetapi kita butuh ghirrah, kemauan. Dan alhamdulillah kampung ini diberkahi oleh Allah dan Rasulnya, mempunyai ghirrah, kemauan yang besar untuk menuntut ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, andai sebuah majelis tidak disebutkan nama Allah dan Rasulnya, niscaya majelis tersebut tidak ada barokahnya. Banyak orang membicarakan barokah. Apa itu barokah? Barokah itu dikomentari oleh para ulama. Ada yang mengatakan ziyadatul khair, dan ini pendapat yang paling kuat. Apa itu ziyadatul khair? Tambahan kebaikan. Kadang kita mempunyai duit 100.000, tidak cukup untuk satu hari ini. Besok dikasih duit 100.000 dan itu menjadi cukup. Itu namanya ziyadatul khair, keberkahan. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan di kampung ini, dan kita insya Allah mendapatkan berkah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau menengok pada 1400 tahun yang lalu, kita akan menangis bercucuran air mata dan darah melihat perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari kota Makkah ke kota Madinah bukan naik pesawat, bukan naik mobil, akan tetapi berjalan dengan untanya, menunggangi untanya berbulan-bulan. Dan alhamdulillah para alim ulama sekarang dipermudah. Tinggal kita yang menuntut ilmu, mau apa tidak untuk mengambil ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut syukuri para alim ulama, para habaib yang telah meluangkan waktu mereka untuk berjuang di jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita apresiasi. Kalau ada orang mengapresiasikan S1, S2, S3, kita juga patut untuk mengapresiasikan orang yang menjalankan perintah Nabi besar Muhammad, dakwah ke pelosok-pelosok, dakwah ke kampung-kampung, dakwah ke mimbar-mimbar. Itu juga kita harus apresiasi. Tinggal kita sebagai penuntut ilmu, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga mengatakan, barang siapa pengen dunia, kata Imam Syafi'i, dunia dan isinya, fa'alih bil ilm. Man arada dunya fa'alihi bil ilm. Barang siapa yang pengen dunia, maka hendaknya dengan ilm. Apa ilm di sini? Masih mujmal. Kita tidak tahu ilm di sini. Yang dimaksud dalam ilm di sini dikomentari oleh Imam Syafi'i. Ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada ruginya orang yang menuntut ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilm. Barang siapa yang ingin akhirat, maka hendaknya dia dengan ilmu. Ilmu apa lagi? Ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man aradahuma,
Siapa yang ingin kedua ilmu tersebut, fa'alaihi bil ilm, maka dengan ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah lagi, kita telah membuktikan pada hari ini, pada malam-malam ini yang barokah ini, kita menuntut ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita harapkan, kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad. Kita tidak punya bukti, kita tidak punya dalil, kecuali hanya sedikit perkumpulan menuntut ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi kebanggaan Nabi besar Muhammad. Dan inilah yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad. Dan alhamdulillah kita pada hari ini, pada malam ini masih menuntut ilmu Nabi besar Muhammad. Ini sebuah barokah. Ini sebuah yang namanya ziyadatul khair. Jarang orang mendapatkan. Banyak orang berkumpul tapi tidak membahas ilmu Nabi besar Muhammad. Banyak orang berkumpul tidak membaca zikir kepada Allah. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan di sini bersama para habaib, para asatidz membahas ilmu Nabi besar Muhammad. Apa keuntungan orang belajar ilmu agama? Apakah dia akan rugi? Tidak. Hidup di dunia ini hanya 70-60 tahun. Tidak lebih. Kalau lebih bonus. Dan kita harus pikirkan lagi kehidupan kita setelah meninggal. Al-Qayyis, orang yang pintar itu adalah man amila bima ba'dah. Orang yang mengerjakan setelah dia akan mati. Hidup bakal mati. Apa yang akan aku persiapkan setelah mati? Ini ilmu Nabi besar Muhammad. Kita perbaiki sholat kita. Kita kajian kitab sholat. Kita kajian kitab wudhu. Tidak lain bukan untuk membanggakan Nabi besar Muhammad. Kenapa kita selalu sebut Nabi besar Muhammad? Kok kita tidak bosan-bosan nyebut Nabi besar Muhammad? Karena kata Nabi SAW, orang yang paling dekat nanti di hari kiamat bukan orang banyak sholatnya, bukan orang paling banyak sedekahnya, bukan orang yang paling banyak dermawannya, bukan, tapi orang paling banyak nyebut Nabi besar Muhammad. Dan ini yang harus kita lazimkan setiap hari. Dan kalau ada orang mengatakan maulid bid'ah, menuntut ilmu ini tidak benar, kita katakan, mau hidup nanti di akhirat sama siapa? Mau berkumpul sama siapa? Apakah mau hidup sama idolanya? Di akhirat nanti pasti Allah pertama kali dibangkitkan Nabi besar Muhammad. Dan Nabi Muhammad pasti mencari siapa? Orang yang paling menyebut namanya di dunia ini. Dan itu yang kita inginkan. Goyah, tujuan dari hidup kita adalah berkumpul dengan Nabi besar Muhammad. Dikomentari lagi Imam Hasan Basri, seandainya aku masuk surga tidak ketemu dengan Nabi besar Muhammad, aku tidak mau. Seandainya aku masuk neraka dan di situ dapat ridho Allah dan Rasulnya, maka aku mau. Asalkan Allah dan Rasulnya ridho. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya ridho atas umat yang selalu bersolawat, ada umatnya masuk neraka, tidak mungkin. Pada akhir hayat Nabi besar Muhammad, selalu Nabi Muhammad mengatakan ummati, ummati, ummati. Banyak Nabi mengulangkan 3 kali. Tinggal kita berpikir, apakah kita mau menjunjung Nabi besar Muhammad, perayaan-perayaan Nabi besar Muhammad, ilmu-ilmu Nabi besar Muhammad. Tinggal kita mau enggak mengikuti, mengkaji, mentelaah ilmu Nabi besar Muhammad. Dan alhamdulillah kita di sini disediakan para alim ulama, para asatidz untuk mengkaji ilmu. Dan tinggal kita lagi himmah dari kata Imam Syafi'i. Al-hirs, kemauan. Wastibar, dan dalam menuntut ilmu juga kita diharuskan namanya sabar. Sabar dalam menuntut ilmu. Tidak harus gegabah. Cari ustadz yang sanadnya muttasil dengan Nabi Muhammad. Cari ustadz yang sanadnya bersambung dengan Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena di situ ada pandangan Nabi besar Muhammad. Jangan kita kira ada ustadz keluaran dari luar kota fulan, dari Belanda, dari Amerika, akan tetapi sanad ilmunya tidak nyampe ke baginda. Bukan itu yang diinginkan. Ilmu itu ada 2, ada fardu ain, fardu kifayah. Ilmu kedokteran itu fardu kifayah hukumnya. Kenapa? Kalau seandainya ada 1 orang aja dari Korea ini menjadi dokter, maka itu cukup. Dan seandainya ada dari 1 kampung ini
Satu orang aja yang paham sholat, maka tidak cukup. Ini fardu ain. Setiap orang wajib paham ilmu sholat, karena ini setiap hari. Ada satu orang cuma paham ilmu wudu, tidak cukup. Semuanya harus paham ilmu wudu, karena kita Islam, kena taklif. Dan ini faedahnya menuntut ilmu. Apalagi faedah menuntut ilmu? Banyak para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Apakah membentangkan sayapnya begitu saja? Dikatakan sayap malaikat ini sangat sempurna dan sangat-sangat indah, dan dia tidak rela ada orang yang menginjaknya. Bagaimana kita bisa melihat sayap malaikat ini? Tidak mungkin. Dan ada hadis yang menyebutkan salatul fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Seandainya kita salat fajar, qadul fajar, kita akan mendapatkan dunia dan isinya. Kalau kita masukkan di otak kita, setiap hari kita dapat dunia dan isinya, kita masukkan dalam logika kita, maka kita tidak nyampe. Maka itu adalah yang wajib kita adalah kita imani, dan itu kita akan dapati di akhirat nanti. Dan begitu juga para sayap-sayap malaikat itu dibentangkan untuk para menuntut ilmu. Tandanya apa? Itu untuk kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Yang dianjurkan lagi adalah menuntut ilmu syariat-syariat Allah. Banyak faedah-faedah yang menuntut syariat Allah. Dikatakan lagi para ulama menyebutkan dalam faedah-faedah menuntut ilmu, beliau selalu menukil dalam kalam Imam Ghazali, apakah cukup bagi kita ilmu yang sedikit, ilmu yang tafih, ilmu yang sedikit saja? Tidak cukup bagi Imam Ghazali. Ilmu yang banyak yang harus kita dapatkan. Ilmu wudu. Perlunya kita zaman sekarang ini ilmu wudu, ilmu tentang sholat. Kalau kita sering bepergian, tentang jamak, tentang qasar, itu kita harus pahami kalau kita sering bepergian. Kalau kita sering ke laut, apa yang kita harus lakukan? Sana kita butuh sholat. Kita harus paham sholat di laut bagaimana. Itu yang harus kita pahami sekarang. Jadi banyak para ulama menerangkan tentang ilmu-ilmu, kajian tentang ilmu syariat. Dan ini yang diinginkan Nabi besar Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak ingin umatnya masuk neraka, tidak ingin. Musuh besar Nabi Muhammad Iblis. Iblis itu kepengen orang tidak menuntut ilmu. Iblis itu kepengen orang masuk dalam nerakanya. Dan Nabi tidak rela. Ketika ada salah satu Yahudi meninggal, Nabi mengatakan, rugi aku, ada salah satu dari umatku yang masuk neraka. Yahudi pun umat Nabi. Kenapa? Karena Nabi diutuskan kepada seluruh makhluk, katanya. Dan dia tidak beriman karena dia tidak kena taklif. Karena Nabi merasakan rugi karena dia tidak masuk Islam di tangan Nabi. Ini orang Yahudi. Bagaimana dengan kita, orang yang cinta dengan Nabi besar Muhammad? Orang yang cinta dengan Nabi besar Muhammad akan mengorbankan segala halnya untuk Nabi besar Muhammad. Ini bukti cinta kita, dan alhamdulillah kita selalu mengucapkan kalimat hamd. Semoga ini bentuk kita dapat pandangan khusus dari Nabi besar Muhammad. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan lagi ini untuk menyenangkan Nabi besar Muhammad. Kenapa kita tidak bosan selalu menyebutkan Nabi besar Muhammad? Karena setiap panggilan itu, setiap panggilan kita kepada Nabi besar Muhammad, roh Nabi dikembalikan dan Nabi menjawab. Dan beruntung orang yang selalu menjawab, menguntaikan Nabi besar Muhammad. Dan alhamdulillah lagi kita masih mendapatkan faedah-faedah ilmu yang dikaji oleh Ustaz Sumitra di sini dalam kitab Aqidatun Najim. Dan alhamdulillah kita masih membahas ilmu syariat. Berdirinya Al-Fagir di sini sebagai ganti dari Habib Ahmad bin Idrus Al-Madihid yang beliau berhalangan untuk hadir. Sebenarnya Al-Fagir bukan orang yang menggantikan beliau, bukan, tidak pantas sebenarnya. Kalau menggantikan Habib Ahmad bin Idrus, bukan Al-Fagir orangnya. Al-Fagir masih thalabul ilm, menuntut ilmu. Sama seperti antum-antum masih menuntut ilmu, tapi di sini cuma imtisalul amr, menjalankan perintah dari Habib Ahmad bin Idrus Al-Madihid. Semoga
dengan sedikit faedah menuntut ilmu, khususnya kita mintakan kepada Allah, kepada kita semua mendapatkan pandangan khusus dari Nabi besar Muhammad dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita ini mendapatkan rahmat Allah dan rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ini yang bisa dapat Al-Fakir sampaikan, lebih kurangnya Al-Fakir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.